Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia semester kedua untuk KD 3.7. Di KD 3.7 ini diharapkan siswa dapat menganalisis dan juga menjelaskan mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia, rute Islamisasi Indonesia, dan juga metode atau saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada berbagai pendapat mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dan juga ke-8. Nah, salah satunya adalah dengan ditemukannya perkampungan Islam di sekitar Malaka dan juga di pantai barat Sumatera. Yang kedua, abad ke-11. Nah, buktinya adanya nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur. Nah, untuk yang selanjutnya ada pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Buktinya ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297, ada catatan Marco Polo tentang penduduk Perlak yang beragama Islam, catatan Ibnu Battuta tentang mazhab Syafi'i di Samudra Pasai, catatan Mahuan dari Cina tentang masyarakat pantai utara Jawa Timur yang memeluk Islam, maupun yang terakhir ini ada buku karya Tom Pires yaitu Suma Oriental yang sampai sekarang ini bukunya bisa didapatkan di toko buku yang menyebutkan penyebaran Islam itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Maluku. Berikutnya kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia menurut Ahmad Mansur tahun 1996. Jadi ada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, yang disebutkan oleh yang paling utama ini adalah Sunan Gurkonje. Nah, kapan masuknya Islam ini sekitar abad ke-13. Ada dasar teorinya. Apa itu? Yang pertama, minimnya fakta yang menyebabkan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian adanya hubungan dagang antara saudagar Nusantara dengan saudagar dari pedagang dari India. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh yang bercorak khas Gujarat. Nah, jadi karena ada kesamaan-kesamaan kayak nisan tadi menyebabkan teori ini banyak dipercaya dan diyakini. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Pendukung teorinya adalah Buya Hamka, Arnold, dan juga Van Leer. Nah, menurut teori ini Islam masuk Indonesia abad ke-7. Dasar teorinya apa? Yang pertama itu ada perkampungan Islam atau perkampungan Arab di Sumatera atau pantai barat Sumatera tahun 674 Masehi. Kemudian kerajaan Samudra Pasai ini sudah menganut aliran mazhab Syafi'i. Sedangkan Gujarat itu menganut mazhab Hanafi. Nah, untuk gelarnya juga penggunaan gelar Al-Malik itu berasal dari Mesir. Makanya ada teori Mekah atau Arab ini bukan hanya dari Arab Mekah Madinah saja, tapi juga dari daerah Mesir. Teori ketiga adalah teori Persia yang didukung oleh Umar Amir Hussein dan juga Husain Jayadiningrat. Dasar teorinya apa? Adanya peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. Kemudian adanya ini ajaran Sufi yang sama dengan yang ada di Iran. Kemudian ada penggunaan harokat dalam belajar bahasa Arab, belajar mengaji terutama ya. Kemudian ada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan juga gelar Syah. Nah, untuk raja-raja Indonesia yang namanya ada Syah, gelar Syahnya ini sama dengan yang ada di Persia atau Iran. Selain ketiga teori tadi, ada juga yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Cina. Nah, kenapa kok ada yang menyebutkan seperti itu? Karena ada buktinya. Bukti misalnya ada gedung batu di Semarang yang bergaya Cina, kemudian makam-makam Cina Muslim, dan beberapa wali yang dimungkinkan itu keturunan Cina. Jadi bukti-bukti dari bangunan, kemudian kedekatan secara tadi garis keturunan, dan juga banyak hubungan dengan pedagang-pedagang Cina. Selanjutnya berkaitan dengan rute Islamisasi di Indonesia.
melalui jalur utara dari Arab ke Damaskus, Syria atau Suriah, kemudian ke Baghdad, Irak, kemudian ke Gujarat, India, dan akhirnya ke Indonesia. Untuk rute selatan, mulai dari Arab ke Yaman, kemudian ke Gujarat, ke Sri Lanka, baru ke Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai metode atau saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 antara Eropa, Timur Tengah, Asia, India, Asia Tenggara hingga Cina. Nah, proses Islamisasi itu dipercepat dengan situasi politik beberapa kerajaan Hindu pada saat itu yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Majapahit. Yang kedua adalah pernikahan atau perkawinan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap makin baik. Nah, mereka biasanya tidak membawa keluarga, sehingga mereka menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat harus masuk Islam. Nah, cara itu tidak mengalami kesulitan. Nah, sehingga para saudagar ini lebih banyak diuntungkan dengan menikahi gadis Islam serta mengislamkan seluruh keluarganya. Nah, selain itu ada juga yang berhasil menikahi anak-anak raja atau adipati ini dari saudagar-saudagar atau ulama muslim. Nah, contohnya ada perkawinan Maulana Ishak dengan putri Raja Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Kemudian perkawinan Sultan Ampel yaitu Raden Rahmat dengan Nyai Gede Manila, putri Tumenggung Wala Tikta. Kemudian ada perkawinan-perkawinan yang lainnya. Saluran ketiga adalah tasawuf. Nah, tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang magis. Nah, oleh karena itu, para ahli tasawuf biasanya mahir dalam hal-hal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Nah, kedatangan ahli tasawuf ini ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13. Nah, yaitu pada masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf, para ulama dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha sehingga mudah dimengerti. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal antara lain ada Hamzah Mansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan lain sebagainya. Saluran yang keempat yaitu saluran pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang paling tua adalah pesantren. Biasanya murid-murid atau santri yang tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Nah, pengajarnya adalah para guru agama, kiai atau ulama. Nah, jika mereka sudah tamat belajar, biasanya mereka kembali ke daerah asal dan mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat sekitar. Nah, yang kelima adalah saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan, terutama masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra. Nah, dalam seni budaya ini banyak bercampur dengan kebudayaan sebelumnya, yaitu Hindu dan juga Buddha. Selain itu, ada perayaan-perayaan yang masih dilaksanakan, contohnya Grebek Maulud atau Sekaten di Yogyakarta, Surakarta, maupun di Cirebon. Ada juga Islamisasi yang dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dipoles dengan unsur-unsur Islam oleh Sunan Kalijaga. Zikir adalah saluran dakwah. Gerakan penyebaran agama Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Nah, karena kedekatan dengan kalangan istana, para wali ini diberi gelar sunan atau susunan yang dijunjung tinggi. Ada 9 wali atau 9 sunan. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Wali Songo ini tidak berdakwah dalam periode yang sama, melainkan berbeda-beda. Terdapat 5 periode penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Namun satu sama lain punya keterkaitan erat. Kalau tidak ada hubungan darah, ada juga yang berhubungan guru dan juga murid.
Nah, untuk cara dakwahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu secara garis keras, putihan maupun garis lembut, abangan. Nah, untuk materi ini sampai sekian. Silakan tuliskan nama dan juga kelas di kolom komentar. Sampaikan pertanyaan untuk mendapatkan nilai plus di KD ini. Kalau bisa menjawab pertanyaan teman juga akan ada tambahan nilai plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.